Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah teknologi informasi pada kali ini adalah teknologi informasi di dunia keuangan. Tema kali ini adalah teknologi informasi di bidang keuangan. Mahasiswa semester 6 itu sudah mulai praktikum lembaga keuangan syariah atau di mini bank syariah di kampus kita IAI Darussalam. Software yang dipelajari di aplikasi software yang digunakan di aplikasi praktikum itu adalah Auliasoft, yang mana kita bisa belajar bagaimana pengelolaan BMT, Baitul Mal wa Tamwil atau koperasi syariah, dari uang masuk, pencatatan keuangan, berapa kredit atau pembiayaan, pencatatan akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, Aulia software yang dipakai dalam praktikum kita ini adalah contoh dari penggunaan teknologi informasi di dalam bidang keuangan. Seperti yang saya ambil dari websitenya, bahwasanya Auliasoft adalah software akuntansi hybrid, gitu kan, yakni desktop dan cloud. Jadi artinya kalau aplikasi desktop, datanya kita sudah membahas mengenai data di pertemuan sebelumnya. Datanya ada di komputer atau di tempat di mana koperasi itu berada. Dan clouds itu artinya adalah data itu disimpan oleh Aulia Software. Jadi dengan bantuan internet, para pengguna di koperasi, di kampus IAI Darussalam, di koperasi Hairul Amin misalnya, di koperasi Al-Karomah, itu bisa mengakses data tersebut menggunakan perantara internet. Oke. Jadi apa saja sih laporan yang bisa diambil yang dapat didapat dari Auliasoft? Laba rugi, neraca, arus kas, buku besar, histori, bank, penjualan, pembelian, dan segala macam. Nah, data-data ini masuk melalui input yang kita pelajari di pelajaran praktikum. Gitu. Data masuk diolah oleh komputer, oleh program komputer, sehingga menghasilkan informasi. Data masuk, diproses, keluar informasi berupa laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan lain sebagainya tadi. Bisa mengetahui saldo nasabah, bisa mengetahui berapa pinjaman nasabah, kapan jatuh tempo, berapa hari dia nunggak. Nah, itu adalah bagian dari Auliasoft tadi. Nah, termasuk juga aplikasi kasir toko yang kita ke Indomaret, ke Alfamart, atau ke minimarket, yang di scan barcode keluar harga, itu juga termasuk penggunaan teknologi informasi di bidang keuangan, gitu kan. Juga koperasi yang dipakai di aplikasi di praktikum Bank Mini Syariah itu juga menggunakan aplikasi modern yang dipakai untuk BMT, BUMDes, Lab Bank Mini Bank Syariah, dan lain sebagainya. Bahkan ini saya kira sebuah keberuntungan kalian bisa belajar aplikasi ini, gitu. Nanti kalian tahu proses bisnis dari pertama dana masuk sampai diproses sampai jadi laporan dan menjadi dasar kebijakan dari direktur atau manajemen perusahaan. Bentuk yang lainnya adalah, bentuk yang lain selain pengelolaan keuangan, pengelolaan laporan keuangan itu adalah dalam bentuk data dari berbagai data dari perusahaan-perusahaan, bank, gitu kan, leasing atau finance, itu dikumpulkan dan diupload oleh lembaga pemerintah, lembaga negara yang berkewenangan untuk mengatur lembaga keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, setiap orang yang menabung, terutama orang yang berhutang, yang berkredit, yang mengambil pinjaman dari bank, itu datanya tercatat di SLIK, namanya Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang dikoordinasikan, yang dibikin oleh OJK. Jadi sistem informasi ini untuk memantau orang itu bisa berhutang atau tidak, gitu kan. Orang itu berapa besar dananya, dan kalau dia berhutang macet atau tidak.
Kalau dananya itu macet, maka itu beresiko kalau dia ngambil kredit di tempat lain, membuat lembaga keuangan lain bermasalah karena dia nggak bayar. Namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kalau cari di Google, itu bisa dapat info. Dulu namanya BI Checking, karena dikoordinasi oleh Bank Indonesia. Tapi sejak 2014 saat fungsi pengawasan lembaga keuangan bank dan non-bank pindah ke OJK, maka data-data kredit orang itu dikoordinasi disimpan oleh OJK. Namanya tadi saya ulangi lagi, SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jadi misalnya Ika berhutang di Bank BRI, ngambil kredit rumah 100 juta, itu ketahuan ketika mau ngambil kredit sepeda motor di Bank Kalsel atau di Adira Finance, itu kecatat, oh si Ahmad telah mengambil kredit KPR, kredit rumah melalui Bank BRI. Sisa kreditnya adalah sekian puluh juta, berjalan sekian bulan, dan tidak pernah macet atau pernah macet selama beberapa kali. Itu ketahuan. Termasuk kalau kalian pinjaman online ojol gitu kan, pinjaman online gitu, kredit online, itu akan diminta kita mengupload KTP. Nah, tujuannya KTP dan data-data itu adalah semuanya tersambung dari NIK dan sebagainya, sehingga ketika kita nggak bayar kita akan kedeteksi. Nah, saya cari lihat di internet gitu, ada orang-orang yang membalas dendam terhadap pinjaman online. Mereka menggunakan data palsu, KTP orang yang sudah expired digunakan sehingga dananya bisa cair ke rekening mereka. Tapi ketika lembaga pinjaman online menagih, itu nggak bisa karena datanya fiktif. Bisa juga orang-orang yang sengaja menggunakan data kita bocor, data kita dipakai orang untuk meminjam online sehingga ketika kita yang ditagih, itu juga bisa. Jadi gunanya SLIK ini adalah untuk mengawasi itu semua, dan kita kada bisa berbuat onar dengan tidak membayar kredit karena akan terdeteksi di sini, kecuali dia memang sengaja dengan menggunakan rekayasa. Oke, nanti untuk permohonannya bisa ke OJK. Kita mau cari misalnya tentang berapa jumlah utang kita, nah kita ke OJK gitu. Atau Bank BRI ingin mengetahui utang si Ahmad, kemana saja dia telah berutang, di bank mana saja dia mengambil fasilitas kredit, maka bank itu punya akses ke SLIK gitu. Dari mana datanya? Setiap bulan bank mengupload data, Multifinance mengupload data nasabah-nasabah yang debitur yang mengambil kredit yang berhutang ke bank, sehingga data di SLIK selalu update. Tuh. Nah, penggunaan teknologi ini pula selain data-data keuangan, data-data pinjaman di lembaga keuangan, juga sekarang seperti yang mungkin sudah kalian pakai, menggunakan teknologi untuk transaksi pembayaran dengan munculnya e-wallet atau dompet digital seperti Dana, GoPay itu kan. Tentu saja karena dia berbentuk data keuangan kita ditransferkan dari satu tempat ke tempat lain, dari server Dana ke HP kita, ke bank, maka tentu rawan ke penyelewengan. Maka oleh karena itu keamanan Dana dan dompet digital itu dijamin mereka menjamin gitu data keamanannya, meskipun mungkin kemungkinan ada bocor, ya pasti ada gitu kan. Ada QR dinamis, artinya pembayarannya itu tetap berubah-ubah, garansi 100%, berarti kalau ada dana hilang tanpa otorisasi dia siap mengganti. Ada kode PIN dan OTP, nah itu juga mereka ini kan itu. Ada GoPay, ada Dana, ada ShopeePay, dan juga proses-proses yang lainnya. Nah, ini kayak Dana, kayak GoPay itu apa sih bedanya dengan bank gitu? Karena dia bukan lembaga keuangan bank, maka limit duit yang disimpan di aplikasi itu terbatas. Misalnya GoPay itu maksimal transaksi 2 juta per hari dengan 20 juta per bulan. Karena dia kenapa dibatasi? Karena negara ingin menjamin keamanan dana masyarakat. Karena Dana dan juga OVO dan juga GoPay itu adalah
duit orang yang disimpan di sana diamanahkan, sehingga kalau terjadi apa-apa resikonya besar gitu kan. Dana masyarakat hilang dibobol oleh orang dalam ataupun oleh orang luar, oleh hacker misalnya. Nah ini penggunaan teknologi informasi dalam ekonomi dan bisnis. Sistem informasi ini sistem teknologi ini tentu membutuhkan, pertama seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, data dan juga cara mengakses data. Sehingga bayangkan bagaimana rumitnya sistem data itu, dari data di GoPay masuk ke Indomaret, ke bank, ke nasabah, itu harus terjadi dalam real time, itu kan. Waktunya saat itu juga, saat itu transaksi, saat itu sudah ada konfirmasi. Jadi butuh jaringan yang cepat, internet yang cepat gitu. Karena itu adalah karena itu merupakan tuntutan dalam bertransaksi. Oke, mungkin itu untuk materi kali ini. Dan untuk tugasnya, saya akan sampaikan di grup. Ada tugas tambahan, saya sampaikan di grup, nanti silahkan dikerjakan. Inilah pertama untuk penggunaan teknologi informasi di bidang keuangan, dan alhamdulillah kalian sudah berpraktek di situ dengan praktikum lembaga keuangan, kalian sudah menjalankan itu. Jadi sambil dipelajari bahwasanya bagaimana cara kerjanya gitu. Auliasoft itu termasuk yang cukup mudah dan bisa memberikan pelajaran bagi kalian bagaimana kira-kira sistem bank tuh kayak gitu juga, kayak Aulia Software gitu. Kayak Auliasoft, dan tapi tentu bank lebih rumit karena dananya lebih besar, transaksinya juga lebih banyak. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.